Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dari Prodi Fisioterapi NIM 20 10 30 11 47. Saya akan merisum materi tentang anatomi vertebrata dan pelvik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang vertebra. Apa sih vertebra itu? Vertebra atau tulang belakang adalah sekumpulan tulang yang melindungi medula spinalis kita. Untuk vertebra sendiri tersusun atas 7 tulang servikal vertebra, 12 tulang servikal vertebra, 5 tulang lumbal vertebra, dan sarkum yang terdiri dari 5 tulang yang menjadi satu. Lalu ada koksik pada ujung tulang atau yang biasa kita sebut dengan tulang ekor. Fungsi dari vertebra sendiri adalah untuk melindungi medula spinalis atau yang kita sebut dengan sumsum tulang belakang yang merupakan pusat dari gerak tidak sadar kita, yaitu 24 tulang yang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis yang memiliki gerakan fleksibel. 24 tulang tadi terdiri dari 7 buah tulang vertebra cervicalis, lalu 12 vertebra thoracalis, lalu 5 tulang vertebra lumbalis, 1 buah tulang sarkum yang terdiri dari 5 buah tulang yang disebut dengan os sakral, lalu ada 1 buah tulang yang bernama koksik yang terdiri dari 3-5 tulang yang disebut dengan os coccygeus. Lanjut lagi ke struktur tulang vertebra. Struktur dari tulang vertebra sendiri, yang pertama ada korpus yang merupakan badan tulang yang berfungsi sebagai menerima beban. Yang kedua ada arkus, yaitu ring bulat yang berfungsi sebagai pelindung dari spinal cord. Lalu yang ketiga ada processus spinosus dan processus transversus, yaitu sepasang komponen mekanik. Berikut ini merupakan gambar dari struktur tulang yang pada umumnya. Kita bisa lihat ada korpus. Korpus sendiri merupakan bagian badan tulang. Lalu ada lubang yang kita sebut dengan foramen vertebralis. Lalu bagian atas kita sebut dengan processus spinasus dan bagian sampingnya kita sebut dengan processus transversus. Perbedaan pada struktur tulang vertebra. Vertebra cervicalis terdiri dari 7 buah tulang yang berada di sini. Daerah tengkuk sampai bawah. Ruang tulang ini umumnya memiliki ciri badannya kecil dan persegi panjang. Biasanya lebih panjang ke samping daripada ke depan atau ke belakang. Lalu lengkungannya besar. Processus spinasus atau tajuk pedangnya bifida atau 2. Lalu pada processus transversus atau tajuk sayap terdapat banyak lubang karena banyaknya foramina yang lewat arteri vertebralis. Perbedaan antara servikal dengan tulang yang lainnya, terutama pada C1. Jadi di C1 ini terdapat fasies atau permukaan sendi yang menghubungkan antara tulang vertebralis dengan tengkorak atau tulang kepala yang berada di sini. Dan untuk gambarnya nanti akan saya sertakan. Lalu untuk perbedaan pada cervical C4, yaitu perbedaan pada lubang foramen yang cenderung lebih kecil. Hal ini dikarenakan karena C1 menyambung pada kepala, sedangkan C4 itu berada di bawahnya dari C1 yang cenderung lebih kecil dan lebih ramping. Oleh karenanya, foramennya lebih kecil dan juga lebih ramping. Lanjut ke vertebralis thoracal. Vertebra thoracalis memiliki 12 tulang dan tulang-tulang ini
lebih besar daripada tulang yang berada di servikal bagian bawah. Ciri khas dari tulang ini yaitu badannya berbentuk lebar lonjong dengan faset atau lekukan kecil di setiap sisi untuk menyambung iga. Selanjutnya ada vertebra lumbalis atau yang biasa kita kenal dengan tulang pinggang. Vertebra lumbalis terdiri dari 5 tulang. Luas tulang ini merupakan tulang yang terluas di daerah vertebra. Laju duri atau proseus spinosusnya berbentuk kapak dan kecil. Proseus transversus atau tajuk sayapnya memiliki bentuk yang panjang dan langsing. Pas kelima membentuk sendi dan sakrum pada lumbosakral. Perbedaan dari torakal dan lumbalis dan juga servikal terletak pada foramennya dan bentuk tulang. Foramennya pada torakal lebih ramping, lebih kecil, begitu juga pada lumbalis. Berikut ini adalah bentuk-bentuk tulang yang ada di vertebrata. Lalu berikutnya adalah materi tentang ligamen penguat kolumna vertebrae. Yang pertama adalah ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang bagian depan dari kolumna atau korpus. Yang kedua ada ligamen longitudinal posterior yang berada di depan korpus dan menutup pada bagian dari spinal kanal. Yang ketiga ada ligamen flavum yang membentang pada bagian dalam arkus dan menutup pada bagian samping dan belakang spinal kanal. Lalu yang nomor 4 ada ligamen interspesus yang berfungsi untuk menghubungkan processus spinatus bagian atas dengan bawahnya. Nomor 5 ada ligamen supraspinosus yang membentang dari C7 sampai dengan sakrum. Ia berada di belakang ligamen ini terletak pada bagian belakang dari ligamen interspinosus. Lalu yang nomor 6 ada ligamen intertransversum yang menghubungkan tiap-tiap proseus transversus. Pengertian dari ligamen. Ligamen sendiri merupakan jaringan ikat yang menguatkan antar tulang. Lanjut pada bagian otot-otot manusia yang berada di sekitar vertebra. Yang pertama berada di daerah punggung yang kita sebut dengan dip atau pada bagian posterior, yaitu pada bagian belakang. Terdapat beberapa otot pada bagian dip, yaitu pertama ada transfer spinalis yang pertama, kedua ada longissimus, yang ketiga ada iliocostalis, lalu yang keempat ada spinalis, kelima ada serratus posterior, yang kedua pada bagian superficial, yaitu latissimus dorsi. Lalu pada bagian samping atau lateral terdapat dua otot, yaitu yang pertama ada quadratus lumborum, lalu yang kedua ada psoas. Berikut ini adalah gambar dari otot-otot yang ada di punggung. Lalu yang ketiga ada otot-otot pada perut. Yang pertama rectus abdominis, kedua transversius abdominis, lalu yang ketiga ada obliquus internus, lalu yang keempat ada obliquus internus. Berikut ini adalah gambar-gambar dari otot pada perut kita.
Next, lanjut kepada bidang gerak. Bidang gerak yaitu bidang imajiner yang membagi tubuh menjadi dua. Pertama, ada bidang sagital. Bidang sagital sendiri terdapat pada tubuh yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Nomor 2 adalah bidang frontal. Bidang frontal sendiri yaitu bidang imajiner yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Yang nomor 3 terdapat bidang imajiner transverse, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu atas dan bawah. Berikut ini adalah gambar-gambar dari bidang gerak. Lalu gerakan pada tubuh kita terbagi atas beberapa gerakan. Yang pertama, pada bidang sagital sendiri terdapat gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksi gerakan yang menuju ke depan dan ekstensi yang menuju ke belakang atau keluar. Lalu gerakan pada bidang frontal. Bidang frontal sendiri terdapat gerakan fleksi lateral, yaitu baik ke kanan maupun ke kiri. Lalu contoh pada bidang gerak transversal yaitu gerakan rotasi atau memutar. Berikut ini adalah contoh-contoh dari gerakan-gerakan pada bidang gerak. Lalu berikut ini adalah kelainan dari tulang vertebra. Yang pertama ada kifosis. Kifosis ialah gangguan tulang akibat tulang yang terlalu sering membungkuk ke depan. Lalu, yang kedua ada lordosis, yaitu gangguan pada tulang vertebra yang terlalu condong ke depan atau terlalu. Yang kedua ada lordosis. Lordosis sendiri adalah gangguan pada tulang vertebra yang terlalu condong ke depan. Yang ketiga adalah tulang skoliosis, yaitu kelainan pada tulang vertebra yang membentuk seperti huruf S. Pada tulang belakang terdapat diskus intervertebralis yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Bantalan sendi ini berada di antara dua korpus. Pada bantalan sendi ini, nukleus pulposus dibungkus oleh annulus fibrosus. Diskus intervertebralis sendiri merupakan cairan yang berada dalam nukleus yang sebagai bantalan sendi, dibungkus oleh annulus fibrosus yang digunakan untuk bantalan sendi supaya sendi menjadi mudah untuk bergerak. Berikut ini adalah gambaran dari diskus intervertebralis. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu memperluas gerakan. Lalu yang kedua sebagai shock absorber yang digunakan sebagai penerima beban dari tulang belakang dan memperingan tulang belakang dalam mengerjakan tugasnya. Lalu fungsi dari annulus yaitu menerima beban nukleus dan juga sebagai stabilisasi pasif. Berikut ini gambar dari diskus intervertebralis. Dikarenakan diskus intervertebralis menerima beban dari berbagai arah dan berpotensi untuk pecah, akan mengalir keluar ke berbagai arah. Prolap diskus intervertebralis
dapat terjadi karena annulus fibrosus sebagai hasil dari mikrotrauma yang berulang. Mengangkat beban berat ke arah fleksi dapat menyebabkan terjadinya prolap diskus intervertebralis dengan mudah yang pecah. Berikutnya adalah tulang pelvik. Tulang pelvik sendiri berada di bagian panggul kita. Tulang pelvik sendiri terdiri dari tulang iliakus yang merupakan sayap dari tulang pelvik. Pada bagian pelvic iliacum sendiri bertemu dengan sakrum yang disebut dengan joint sacroiliacaiacum. Lalu ada simfisis pubis yang terletak pada daerah dekat kemaluan. Lalu ada lagi sacroiliaca joint, yaitu pertemuan antara sakrum dengan iliaka. Lalu ada kristal iliaka yang berada di daerah panggul yang bisa kita raba. Lalu ada anterior superior iliac spine atau SIAS yang disebut juga dengan spinal iliac anterior superior yang terletak pada tonjolan dekat paha. Lalu pada lekukan di paha terdapat anterior inferior iliac spine atau biasa kita sebut juga dengan spina iliaca anterior inferior. Lalu ada pubis arch yang merupakan pertemuan dari dua ilium. Lalu ada tuberculum ticum yang terletak pada bagian bawah pertemuan dari iliac. Berikut ini adalah gambar dari pelvic.